kebahagiaan bagi seorang muslim. Tapi jangan minta mati. Kenapa kebahagiaan? Karena disitulah pertemuan yang sesungguhnya dengan Allah. Coba tiru Ustaz Ali itu. Masya Ya, jam 1 bangunnya ya. Apanya yang bangun? Umur itu dari bahasa Arab artinya la budda 'alaika an tu'ammiru, Engkau seharusnya memakmurkan umur itu, memakmurkan hidupnya. Imam Ahmad, pengarang buku berjilid-jilid itu, 39 tahun. Belum sempat menikah, bukan gak mau menikah, belum sempat. Tapi sampai sekarang umurnya tetap panjang, hidup sampai sekarang. Apa karyanya? Hidup. Misalkan dengan hari pertama ganteng, ya Ustaz Fahri, Masya Allah. Misalnya meninggal, misalkan besok-besok ya, besok-besok meninggal karena ganteng, malaikat takut mukulnya, ganteng ya, nggak mungkin. Nggak ada, ganteng jelek itu nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus panti Sunan Ampel, para asatidz, ustadzat, musyrif, musyrifat, adik-adikku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umur yang telah kita pergunakan dan yang akan kita lalui diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau minggu kemarin itu kita membahas tentang tawadhu, zikrul maut, kemudian kubur, ahli kubur, yang penduduk kubur itu tidak ada yang mati, tetapi semuanya pada hidup. Maka ada orang yang sudah puluhan tahun seperti kuburan atau makam, orang Indonesia makam Hamzah, Sayyidina Hamzah yang mati di perang syahid, yang hatinya diambil, tidak hanya diambil tapi dicerai-beraikan oleh Hindun dan digigit, dimakan, kemudian dimuntahkan kembali oleh Hindun, hatinya cerai-berai. Dan yang membunuh kemudian meskipun masuk Islam, tapi Rasulullah ketika melihat wajahnya seperti masih sedih. Artinya meskipun Rasulullah tidak begitu marah kepada pembunuh pamannya, Hamzah ini paman Rasulullah yang masuk Islam dan juga luar biasa, tapi mati itu kan ditilang, tidak berhadapan langsung, karena Al-Habsyi ini Al-Habsyi dari Sudan, kalau sekarang Sudan, menggunakan tombaknya. Memang ini penombak luar biasa, kejauhan seperti anak panah yang merasuk ke tubuh, dan itu tanpa sepengetahuan Sayyidina Hamzah, langsung menancap di ulu hatinya. Kemudian tidak puas, kemudian dibedah perutnya, diambillah hatinya dan dimakan. Ini betapa kejamnya, sudah mati karena memang dendam lama terhadap Hamzah atau pamannya Nabi ini. Dan ketika sudah puluhan tahun, beberapa tahun yang lalu, ada pembongkaran di dekat Gunung Uhud, karena memakamnya Hamzah itu, kalau antum adik-adik umrah
Biasanya di sini marma, tempat pemanah berdiam. Kemudian di sini ada makbarah, kuburan Sayyidina Hamzah, dan di sini gunung Uhud, gunung yang di bawahnya nanti pernah terjepit sampai berdarah-darah sehingga sudah dikabarkan meninggal dunia. Dan kekalahan muslimin itu memang yang kedua adalah pada perang Uhud, dan korbannya cukup banyak dari tentara-tentara Islam karena memang nggak nurut. Orang Islam terlalu terpana dengan dunia, kemudian nggak nurut sehingga dihujani oleh Khalid bin Walid ketika masih menjadi kafir. Pemimpin terdahsyat Khalid bin Walid, dan memimpin kaum marma atau pemanah dari atas, dihujani aja langsung cas. Itu. Dan apa yang ditemukan ketika ada pembongkaran itu? Yang ditemukan adalah tubuhnya Sayyidina Hamzah yang masih segar, seperti baru meninggal. Secara logika, sudah tubuhnya dibedah, darahnya keluar cukup banyak, mungkin sudah, kalau hewan itu sudah jadi bangkai kalau hewan. Kalau orang sudah wafatnya, jenazahnya sudah seperti itu, mungkin hanya beberapa hari mungkin membusuk. Tapi apa yang terjadi? Para syuhada Uhud ini seperti masih ada darah segar ketika ditemukan. Coba. Berarti janji Allah itu memang luar biasa. Mereka itu tidak mati. Tapi mereka masih hidup. Maka jangan engkau mengira orang yang meninggal karena mati syahid itu meninggal, tapi mereka masih hidup. Apa artinya? Mereka hidup di sini bukan kemudian seperti kita makan minum, tidak. Artinya mereka masih diberikan oleh Allah seperti kebahagiaan yang ada di dalamnya. Ketika berada di kuburan mungkin sudah calon-calon surga itu sudah sangat bahagia. Segar, darahnya masih segar. Ini maka kadang tidak masuk akal, dan itu kenyataan dan banyak sekali. Tidak hanya 1-2 orang yang kemudian orang-orang yang baik yang diutuhkan tubuhnya. Ulat itu tidak mendekat. Coba, ulat tadi tidak mendekat. Jenengan, kalau saya di rumah, ketika beberapa hari lupa nggak membuang sampah atau ada yang tersisa, beberapa hari sudah ulatnya luar biasa, sudah jalan kemana-mana, busuk. Ini manusia, baunya luar biasa. Secara rasional seharusnya sudah tinggal pulang berulang. Tapi apa yang terjadi? Allah jaga kulitnya, tubuhnya, tidak hanya ruhnya, tapi tubuhnya dijaga oleh Allah. Karena memang Allah itu Maha Kuasa. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan semuanya bisa terjadi. Maka kita di dunia itu tidak lama, kita hanya tinggal nunggu waktu. Ada orang yang mungkin beberapa bulan ini meninggal corona, ada yang tidak kena corona, lagi ngurus corona, yang dites corona meninggal, kemudian yang dites corona dan positif masuk rumah sakit, yang nganter meninggal. Yang nganter bukan meninggal corona, masih lebih muda. Apa artinya? Urusan mati itu memang di tangan Allah. Maka tidak perlu ditakuti. Dan mati ini adalah kebahagiaan bagi seorang muslim. Tapi jangan ditaati. Kenapa kebahagiaan? Karena disitulah pertemuan yang sesungguhnya dengan Allah. Maka kenapa kemudian jenazah yang baik tidak ditunda, tidak boleh minta untuk terburu-buru, cepat sampai. Maka kemudian kalau ada orang soleh itu sampai kita itu kewalahan menggotongnya, karena memang mereka minta cepat, bukan yang di dalam nggak tahu. Mereka minta cepat, sedangkan orang yang tidak baik, mereka masih berada di sekitar, minta untuk tidak cepat-cepat. Saya masih mau melihat anak saya, istri saya, masih kangen mobilnya, masih kangen rumahnya, masih tidak mau kemana-mana karena sudah ketakutan mau menghadap
malaikat yang sudah siap di dalamnya. Tapi orang yang baik siap, dan bahkan mereka minta cepat-cepat untuk dikuburkan. Mati sekarang, minta sekarang. Kenapa? Karena kuburan adalah pintu surga. Nah, maka gak ada bagi orang yang beriman itu, mati itu bukan sebuah ketakutan. Mati itu adalah ladang dan kerinduan yang akan dipertemukan dengan kekasih-kekasihnya. Sehingga contoh ya, Khalid bin Walid itu minta meninggal, artinya berdoa mungkin ya, meninggal ketika perang. Khalid bin Walid kurang apa? Beliau ini tentara sampai disebut Saifullah, pedang Allah. Karena setiap beliau menjadi panglima di depan, tidak pernah kalah tentara muslim itu. Sampai Persia yang sehebat itu, meskipun nggak kemudian sebelumnya, tapi digantikan. Beberapa peperangan itu yang dipimpin Khalid bin Walid ini pasti menang. Saking hebatnya, strateginya dahsyat, sampai muslim aja kalah coba. Muslim ketika dipimpin Khalid bin Walid ketika kafir pada perang Uhud kan kalah. Ini tidak meninggal, sudah puluhan kali ikut perang tapi tidak meninggal di medan perang. Dan banyak yang mendambakan meninggal di medan perang karena syahid, tidak usah dimandikan. Mereka sudah calon surga, tapi tidak meninggal. Nah, karena memang persoalan meninggal itu tidak bisa kita minta, meskipun ya, tapi sunatullah. Kalau orang sudah wafat, secara logika mati. Tapi kalau belum takdirnya ya nggak mati, tapi jangan lompat gitu maksudnya. Sunatullah tetap berjalan. Kalau jenengan gores pakai pisau, luka ya luka secara sunnahnya. Tetapi kalau Allah nggak berkehendak ya nggak luka. Contohnya Nabi Ibrahim kurang apa? 1 bulan yang namanya dibakar, nggak habis-habis. Malah di dalam seperti es dinginnya. Dan di antara kisahnya itu yang mengobarkan mau habis adalah cicak. Dan ini ada riwayatnya ya. Disebut gitu kan. Robar. Kenapa boleh membunuh cicak itu? Karena di antara cicak ini yang membantu untuk meniup api itu. Ada juga dalam riwayat itu, kalau semakin banyak cicak maka tempat itu tidak baik. Tidak baik. Mungkin ya temannya jin atau apa. Di sini kan nggak ada cicak, berarti baik ya. Beda dengan cicak rowo, beda. Cicak beda. Sama juga dengan ada hewan-hewan yang memang tidak disuka. Oh, dicipta kalau nggak disuka, itu nanti kapan-kapan saya jelaskan, anjing macam-macam itu. Nah, kembali ke jasad. Maka tubuh kita ini, jasad yang jenengan sekarang punya itu, dipoles bagaimanapun, itu sebenarnya sudah nggak penting dalam tanda kutip ya. Apalagi memikirkan bentuk. Apa gunanya bentuk coba? Kalau sudah dikubur, bentuk itu sudah nggak karu-karuan. Sekarang apa? Maaf, perempuan bokongnya ditambah bantal, biar tambah. Kadang disuntik bokong besar, belum yang lain yang disuntik-suntik coba. Fungsinya apa? Kalau meninggal itu sudah nggak lama. Ini dikoperasi, nggak dioperasi kok, dikoperasi biar mancung ininya. Ini kalau sudah meninggal itu nggak karuan, bisa ulat-ulat semuanya masuk. Maka yang dijaga itu sebenarnya bukan tubuh, tapi ruh. Kalau ruhnya orang baik, tubuhnya insya Allah baik. Sebagus-bagusnya tubuh yang dijaga, maka bisa ruhnya hilang. Dalam artian akhlaknya kalau nggak dijaga, nggak ada gunanya. Coba kita lihat, sudah molek, cantik, tapi jadi ngapunten pelacur. Banyak nggak suka. Kenapa? Karena tubuhnya sudah nggak berharga. Ruhnya juga nggak dijaga. Tubuhnya nggak dijaga, ruhnya nggak dijaga. Apa gunanya cantik ganteng, tapi kemudian jauh dari iman, jauh dari jadi Allah. Maka yang dimintai pertanggungjawabannya itu besok adalah apa
apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita punya. Maksudnya punya ini tubuh. Misalkan dengan hari pertama buanteng, oh ya Ustaz Fahri, Masya Allah. Misalnya meninggal, misalkan besok-besok ya, jangan besok-besok meninggal karena buanteng, malaikat takut mukulnya, gue ganteng ya, nggak ada ganteng jelek itu, nggak ada. Hitam kemudian di amok pruk nggak ada. Eman, katanya ular, Eman tubuhnya masih segar, besar. Takut ular, atau malah ular datang, ya belum tentu, karena tidak ada kaitannya itu dengan tubuh besok itu. Tubuh ini sama dengan HP itu saja. Casingnya bagus, kalau dalamnya Siemens, aduh ada Siemens, luarnya Nokia, dalamnya Siemens, nggak ada gunanya. Anggap luarnya Apple, dalamnya apa yang biasa-biasa Cross. Micros, dalamnya Micros, ya lo tetap lembut meskipun Apple. Nggak dipakai di kantor, gayanya aja Apple, ya gaya toh, gaya dibuat edit video berkapasitas tinggi ya nggak bisa, gayanya toh melintang-melinting gitu kan. Atau dibalik, dalamnya luar biasa, casingnya sangat biasa, masih bisa luar biasa, pakai ini pakai itu, tapi orang mencibir, ya hanya orang, tapi dia banyak berfungsi. Tapi kalau bisa ya kedua-duanya, kalau bisa kedua-dua, luarnya dipelihara, dalamnya dipelihara. Tapi kemudian tetap yang dilihat adalah dalamnya. Maka ada istilah al-zahiru yadullu 'alal batin. Zahir itu menunjukkan batin, tapi pada sisi yang lain jangan engkau melihatlah gimana itu, la tanzur undur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Itu kalau baik, nggak usah. Kalau sudah baik, dari anjing pun diambil, hatta anjing diambil kalau dia berkata-kata baik. Nah, maka persoalan fisik apa itu sebenarnya bukan persoalan urgen. Yang paling urgen itu adalah persoalan perilaku, akhlak, dan yang ada di dalamnya. Maka nggak usah terlalu pusing-pusing dengan badan. Tapi kalau sekarang yang banyak dipelihara apa coba? Tubuh. Yang saya beberapa bulan yang lalu di tempat ini saya bilang, apa yang terbesar di muka bumi itu pengeluarannya? Bedak. Sehari berapa bedak? Sehari bedak 5 kali misalkan. Pagi bedak, siang bedak, sore bedak. Coba jenengan kalau perempuan-perempuan bawa HP, ngapain coba? Tapi untung sekarang banyak HP yang bagus, sehingga langsung mempercantik diri, nggak pakai bedak masih cantik. Itu mengurangi bedak, maka bedak beberapa tahun ini berkurang kayaknya. Apalagi di Indonesia masker semua kan nggak terlalu banyak pakai bedak, mengurangi penjual bedak itu kan. Baju berapa juta baju sehari, berapa pakaian yang habis ludes hanya untuk mempercantik tubuh, memperindah tubuh. Tapi berapa miliar yang habis untuk kita mendekat kepada Allah? Butuh apa juga? Gak butuh apa-apa. Malam masa butuh uang? Gak butuh. Jadi dengan uang malam itu bangun malam hanya butuh ruh. Tidur aja butuh biaya, kasur. Kemudian mau pergi butuh mobil, butuh sepeda, bensin. Sholat nggak butuh apa-apa, hanya butuh pakaian. Pakaian kan dunia Ustaz, iya, tapi kan bisa dipakai berapa kali. Artinya nggak bayar. Ibadah itu nggak ada yang bayar. Meskipun nanti tempatnya ya beda lagi. Maksudnya urusan yang paling banyak kita itu konsumtifnya itu sebenarnya adalah urusan tubuh. Tapi apakah penting? Ya penting, tapi tidak mengalahkan urusan kita dengan
dengan Allah. Contoh, coba antum lihat ke perpustakaan, lihat antum ke toko buku, berapa buku yang habis sehari, berapa orang yang nyambangi toko buku itu, sepi. Sekarang sudah beralih ke online. Apa yang dilihat? Drakor. Saya baru tahu kemarin itu drakor. Ustaz suka drakor. Apa drakor? Akhirnya drakor itu yang menggigit sini tuh. Akhirnya Dracula, ternyata drama Korea. Oh, saya tuh mulai dulu belum pernah tahu yang namanya drama Korea. Karena emang nggak suka. Bukan sok suci. Karena emang nggak suka. Nggak film-film itu, karena makanya saya sering mengkritik karena emang saya nggak suka. Lihat game, ngapain kamu seharian main game? Saya bisa cerdas apanya? Kamu cerdas nggak? Game sudah tahu nanti kamu nggak cerdas gitu. Katanya main game cerdas. Coba baca buku yang banyak, baru kamu cerdas. Game itu nggak banyak mengulang, dia mungkin cuma muter-muter, mengalahkan kadang nafsu. Maka kalau anak kecil tidak dikendalikan main game, dia hanya nafsunya. Kalah, makanya banyak stres itu. Karena kalah harus menang. Bagus, tapi kalau diarahkan. Tapi kalau ditinggal, biar nggak ngerepotin, dibiarkan. Ya sudah, anaknya perang sendiri dengan nafsunya. Tapi kalau buku yang dibaca, nggak ada yang kemudian stres dalam tanda kutip ya. Artinya kalau maka disebut khairul qaribi, khairul jalisi, sebaik-baiknya teman fil hayati, di dalam hidup, alkitabu, adalah buku. Teman yang paling akrab, nggak pernah marah sama kita, dicibiri juga nggak pernah balas, diam saja, malah ngasih sesuatu bawahnya. Tapi apakah kita sehari-hari sudah berapa lembar buku yang kita baca? Nggak ada. Sedangkan kekuatan kita di buku, dalam tanda kutip. Maka kemudian Allah menurunkan Iqra itu. Nggak ada lah, baca. Hanya baca. Setelah baca baru makanya disebut al-qira'atu miftahud dunya. Membaca itu kunci membuka dunia. Jendela dunia dengan buku. Maka kalau bisa jangan tidur dengan buku, bangun dilihat buku, ketimbang main gak karu-karuan seharian. Biar sehat, iya sehat itu untuk baca Al-Quran, baca apa, pokoknya cari yang lebih bermanfaat. Karena waktu kita itu tidak tahu kapan kita itu harus diambil oleh Allah. Maka manfaatkan kehidupan kita itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam menarik. Ini memang orang akademik itu bilang world view itu kita itu memang berbeda-beda. World view itu apa? Pandangan tentang dunia kita itu berbeda antara timur dan barat. Dan ini selalu terucap dengan kita sehari-hari sesuai dengan worldview kita, arah kita. Kalau orang barat nyebutnya adalah time is money. Waktu adalah uang, karena mereka lebih ke materi, uang. Sehingga mereka menyimpulkan apa? Tidak ada makan siang gratis. Itu kesimpulan mereka. Itu istilah bahasa Inggris ya. Tidak ada makan siang gratis. Apa? Tidak ada kemudian gratis buat orang mereka itu. Harus bayar. Kalau kamu butuh ini ya sudah harus begini. Konsumtif. Maka semuanya dinilai dengan uang. Sama waktu, tapi beda ketika di timur. Apa? Kalau di Arab istilahnya Rasulullah. Nah, pepatah Arab. Al-waktu as-sayf, waktu seperti pedang. Apa waktu seperti pedang? Kalau jenengan ngeri coba. Pedang itu maksudnya gimana? Kalau orang dulu kan suka perang ya. Ketika perang, jenengan lemah sedikit, 1 detik saja. Waktu as-sayf seperti pedang, kita akan. Kalau
Kalau kita nggak menusuk, kita ditusuk. Itu maka pedang, waktu seperti pedang, cepat sekali. Kalau kita mau tahu pentingnya waktu, perang. Atau mau pentingnya waktu, ketika kita ujian, penting sekali itu. Sudah berapa menit? Bilihat. Tapi kalau nggak nganggur-nganggur, nggak ada santai. Kadang rokokan, kopian di atas nggak ada ya. Yang tidur-tiduran, gelendang, kayak nggak punya pekerjaan. Dia emang nggak punya pekerjaan. 3 tahun bro. So one type of. Apa dalam pikirannya apa ya yang saya mau lakukan? Karena dia nggak punya program. Maka apalagi jenengan ini masih seger-seger, masya Allah, mudah-mudahan seumur 10 tahunan ini ya. Oh, biasakan buat jadwal biar gak nganggur. Sehari jadwal tes sampai malam. Pagi bangun jam 3. Kemudian 4 bangun subuh jamaah olahraga. Gak apa-apa, jam 4 5 sholat olahraga 10-20 menit. Keluar setelah olahraga makan pagi, kemudian ini terus dijadwal baca buku 3 jam, darling berapa jam, jelas itu. Kemudian nggak ada waktu nganggur. Tapi sekarang saya kemarin tuh baca, kita dengan orang dulu itu bedanya apa ya? Sekarang lebih stres. Coba, dulu orang punya anak minimal 5, minimal ya. Tapi saya 2 ya, maksudnya Bapak Ibu. Anggap dulu 2 ya, 3, 4, 5, bahkan 10, 12. Istrinya 1. Iya 1. Anaknya 12. Pagi dengan 10 anak, mereka pakai apa coba makannya? Apa itu? Yang produk Ulek. cobek, ulek. Masaknya pakai kayu dibakar. Sekitar jam 9 selesai. 10 anak belum suaminya, setelah itu ke sawah misalnya. Kemudian nggak ada sepeda pancalan jarang, pakai sepeda motor mobil. Seluruh aktivitas selesai, sore mereka sudah makan lagi, pulang maghrib, sudah santai, nggak kemana-mana, sudah rehat luar biasa. 10 anak ya. Kemudian lihat saja sekarang di desa, kehidupannya luar biasa. Kita kadang, apalagi jenengan yang belum punya anak itu ya, anaknya 1, tapi sibuknya luar biasa dan nggak keramut. Itu banyak. Bapaknya kerja dari pagi pulang sore, ibunya kerja pagi pulang sore, HP tidak pernah diam, jarang, cos, sepeda ada, mobil ada, di rumah apa yang tidak ada, kulkas ada. Kemudian kalau mau buat jus ada, langsung keluar. Mau masak cetek ada. Apakah ketika ada cetekan itu dia selesai dengan cepat? Tidak. Ada macam-macam. Mau masak ini, masih mau buat sambal tiram, sambal saus, sambal itu. Banyak macamnya. Belum selesai sampai sore, nggak selesai masak juga. Belum urusan pekerjaannya. Saya berpikir, ternyata bukan lagi persoalan fasilitas dalam kehidupan ini. Bukan lagi persoalan HP. Kalau dalam pendidikan bukan lagi persoalan PPT video. Banyak sekarang lengkap fasilitas video, iya, PPT, iya, kursi, iya, semuanya ada. Apakah pintar anak? Enggak pintar. Kalah sama orang dulu yang tidak ada fasilitas apapun. Gak ada apa-apa coba. Mau ditutup, gitu toh kan? Ditutup, pintar. Hafal segini. Sekarang disuruh ngapalkan Alfia 1000 bait aja, 1 bait aja pusing. Tapi suruh sebut Nabi nggak hafal. Tapi kalau suruh nyebut siapa? Hadis saja. Saya ngetes 1 selain Ustaz. Kalau Ustaz saya takut. Kalau ngetes ini saya minta 1 hadis, separuh hadis saja hafal nggak? Hafal kelas 1, Ustaz sekarang lupa.
Iya. Maka harus merubah biar tidak sama dengan kebanyakan orang. Kita tahu kesibukan kita itu untuk apa. Apalagi dengan generasi yang luar biasa. Ini nyari generasi seperti ini langka. Sekarang sudah banyak generasi yang tidak belajar agama, sudah tidak, ya sudah dibiarkan sama orang tuanya main game dari pagi, siang, sore, belajar apapun sudah dibiarkan, tidak terkonsentrasi. Kalau jenengan yang luar biasa, pagi sholat jamaah, siang jamaah, sore jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, belajar tiada henti, masya Allah luar biasa, luar biasa. Maka kalau tidak jenengan yang mau menghidupkan dunia itu siapa lagi? Mau mengharap kepada orang yang tidak pernah tahu Al-Quran, tidak pernah tahu belajar agama, ya hancur. Nah, maka karena kesempatan ini langka, maka jenengan ambil bagian untuk itu, ambil bagian untuk belajar tiada henti, dalam artian memperkuat ruh kita, tapi juga jasad jangan disepelekan, karena tidak mungkin ruh ada kalau jasad tidak ada, enggak mungkin ya. Kalau jasadnya mati kan ruhnya enggak mungkin keliling sendiri, jadi jin nanti. Kedua-duanya penting, tetap dipelihara, kesehatannya dijaga, penting. Tapi jangan menjadi prioritas kita itu sampai mengalahkan badan kita. Dan buatlah fasilitas-fasilitas itu biasa-biasa saja. Karena fasilitas selengkap apapun belum tentu dia juga hebat. Ya, yang penting apa? Ruhnya. Saya meneliti sudah banyak orang itu, banyak guru, banyak anak saya teliti itu. Dia kurang apa? Di rumahnya ada laptop, HP lengkap, fasilitas makan minum lengkap, gak pernah kurang. Tapi anaknya nuwakal pol-polan. Bukan hanya tidak pintar, nakal. Kurang apa coba? Seluruh fasilitas ada. Tapi dibandingkan ada orang yang orang tuanya biasa-biasa, kadang orangnya bayar UKT aja kekurangan, kemudian makan siang juga jarang. Tapi masya Allah, subuh tidak pernah ketinggalan, masjid nggak pernah lupa. Berarti kan bukan fasilitas. Kalau karena fasilitas, dia yang hebat ini, anak ini. Tapi apa? Ruhul walidaini, ruh kedua orang tua, sama ruh guru-gurunya, sama ruh juga anak-anak. Nah, maka jenengan ini sudah dapat ruh, tinggal menajamkan. Kemarin saya posting, kemudian kemarin banyak yang minta itu ada dialog antara anak sama ibu. Saya buat status. Ketika anaknya itu tanya sama ibunya, "Bu, kenapa kalau ibu membangunkan saya kok kayak perang Badar?" Kayak perang Badar. Kalau bangunkan subuh itu kayak perang Badar. Pria bahkan mungkin tetangga-tetangga saking ramainya dikiranya tengkar sama anaknya. Kemudian ibunya bilang ini, ketika anaknya tanya suatu hari itu sudah lama ya, maksudnya tanya, artinya sudah besar, tanya. Ibunya bilang ini, "Nah, saya membangunkan kamu ketika subuh itu seakan-akan saya ada di neraka dan kamu itu tenggelam di neraka. Maka kamu teriakin, saya tarik kamu, jangan masuk neraka, jangan masuk neraka." Yang diingat adalah neraka. Coba, hebat orang tua itu. Yang diingat ketika bangunkan anaknya itu seperti saya sudah berada di kubangan api dan anaknya dia angkat. Apa katanya anaknya kemudian nangis, "Ya Allah, saya punya malaikat yang tidak bersayap, untung saya punya ibu seperti itu." Luar biasa ya. Sekarang kasihan, tidur sampai siang kasihan. Ustaz, diingat ya, kalau subuh nggak mau jeblos, nggak usah kasihan, nggak ada kasihan itu. Saya selalu mencontohkan, masa kasihan, lebih kasihan mana ketika ada orang yang harus masuk ke neraka, kita selamatkan, daripada kasihan tubuhnya yang enak-enakan tidur di kasur. Maka kalau orang tua coba, orang tua ketika lihat anaknya ketika tidur,
kemudian ada api di sampingnya, apa yang dilakukan oleh orang tua? Mikir banyak apa enggak? Kadang nggak digeret, kadang nggak digendong, digeret, takut api. Itu bukan penyiksaan, karena takut anak dimakan api di rumahnya. Dan ini besok bukan hanya api biasa, tapi api neraka. Maka nggak ada kasihan istilahnya ke anak itu kalau untuk kebenaran, karena untuk masa depannya dia, nanti untuk di akhiratnya, untuk ketika tuanya. Sekarang apa gaya orang tua itu? Kasihan, sedikit kasihan, tidur kasihan, belum sholat kasihan, ceplok aja. Atau kalau kasihan, nah bangun ya, bangun sampai bangun ditungguin, itu gaya, tapi harus bangun sampai disuruh duduk. Kalau saya, karena saya anak perempuan ya, kalau yang kecil masih laki-laki. Sekarang saya sudah punya teman, anak saya pondokkan itu saya nggak konsen 1 bulan, karena pasti subuh saya bareng anak ini ke masjid itu pasti. Dia kadang sendirian, pasti saya temani si kecil. Dia mondok sudah. Kalau perempuan saya nggak ajak ke masjid, kecuali kadang harus menemani ibunya di rumah. Tapi kadang saya ajak. Ya sudah, pasti saya bangunkan. Dan ini kalau toh nggak kuat, kadang dari pagi sudah ada Zoom, saya suruh tidur. Meskipun tidur tidak baik setelah subuh, tapi kan masih kecil. Tapi subuh harus bangun. Sekarang bangun sendiri. Subuh bangun. Kadang si nomor 3 yang kecil itu, nanti saya mau tahajud ya. Sudah minta. Karena dia sudah di luar kesadarannya. Tinggal pembiasaannya saja, pembiasaan. Kalau tidak dia biasakan sejak kecil, kapan? Jadi kalau sudah punya istri, minta bangunkan sama istrinya sama mukong. Nggak ada enak sampai siang baru. Kalau suami istrinya sudah mukong, anaknya bagaimana? Mukong izin. Nggak ada. Maka sekarang itu latihan. Kayaknya Ustaz, nanti kalau ada yang mukong jeblok aja. Kalau enggak, sultek Ustaz, sultek. Apanya disultek? Ibunya sultek. Sampai bangun, kalau bisa ditarik. Itu artinya ada sisi kapan kita sayang sama anak, tapi saya nggak pernah marahi kalau dalam hal-hal apapun, jarang. Karena apalagi perempuan, jarang. Karena kasihan nanti sebentar lagi dia sudah diambil lakinya, diambil. Maka saya nggak tega kalau saya dimarahi, nanti dimarahi juga sama suaminya. Berarti kehidupannya nggak pernah tenang. Sudah minimal dengan saya nggak dimarahi, tapi sama suaminya nanti mudah-mudahan tidak dimarahi. Karena perempuan itu makhluk lemah. Dalam artian lemah tapi kuat, tapi lemah. Lemah dalam artian kan fisiknya lemah, tapi kekuatannya luar biasa. Kekuatan, kalau saya bandingkan dengan istri saya biasalah, tubuhnya juga nggak kuat-kuat amat. Tapi jangan tandingi ketika dia harus melayani 4 anak. Kuat dia. Malam sekecil cuma. Dahsyat. Dia bisa bangun 5 kali. Saya bangun sekali bisa pusing. Belum nanti paginya dia sudah sibuk persiapan 3 anak. Satunya persiapkan si ini, dia belum darling satunya. Kadang Masya Allah. Sampai jam 12 belum nanti dia belum DPT, kuat. Dia masih kadang ngajar. Coba. Artinya kok cukup otaknya itu. Dahsyat. Dahsyat. Perempuan itu dahsyat. Ini kekuatannya. Meskipun fisiknya dalam tanda kutip kalau bawa ya kalah. Tapi bukan persoalan kalah di situ. Maka perempuan itu bisa dari berbagai arah itu mampu. Kalau kita kan konsen, laki-laki itu konsen. Kadang diganggu sedikit sama, ganggu, gitu kan? Tapi istri ini di belakang ditarik, di depan ditarik, di samping tarik, direpus, luar biasa. Nah, maka nanti kalau jadi suami jangan suka marah sama istri, apalagi sama anak, ayah. Nah, disinilah kemudian bedanya menjaga tidak sayang itu di situ. Kalau urusan sholat nanti tergantung metode.
tergantung metode. Ini kan nanti kan besar, sedikit yang ustaz-ustaz nanti nikah. Bak Kokom itu sudah besar. Saya tak hitung, hampir 18 tahun di panti. Dulu ngompolan, sekarang sudah ngompel. Lagi nikah, tiba-tiba Ustaz anak saya. Anak saya itu datang anak saya. Semester berapa Bapak? Berapa? 4. Saya nggak pernah lupa Mbak Kokom ini karena memang nakal dulu. Tapi sekarang nggak nakal. Maksudnya Ustaz. Makanya hafal lah, dia juga hafal. Maka menjaga kayak seperti itu. Ada urusan-urusan kapan kita kasihan dan kapan tidak kasihan, itu sangat dianjurkan. Terutama menjaga stabilitas kehidupan kita nanti. Pikiran kita itu jenengan terutama, saya kan sudah lebih separuh 40. Anggaplah kalau dapat diskon nanti, kalau umur saya sekarang 39 ditambah 1 tahun depan 40, anggap tinggal ditambah 23, berarti tinggal 24. Itu kalau lancar. Nggak tahu, mudah-mudahan panjang umur barokah. Amin. Karena panjang umur, sebenarnya panjang umur itu bukan umurnya yang panjang. Kalau dalam agama itu bukan umurnya panjang. Nabi sebenarnya kan nggak panjang umur. Umur 63 kan nggak panjang sebenarnya. Pendek sekali beliau itu. Beliau berdakwah itu hanya di Madinah berapa tahun coba? Sekitar 10 tahun. Ada sebentar sekali. Imam Ahmad, pengarang buku berjilid-jilid itu, 39 tahun. Belum sempat menikah, belum sempat loh, bukan gak mau menikah, belum sempat. Tapi sampai sekarang umurnya tetap panjang, hidup sampai sekarang. Apa karyanya? Hidup. Artinya kita minta itu hidup yang barokah. Bukan hanya panjang usia. Maka umur itu kan bahasa Arab. Apa artinya umur? Umurnya berapa? Umur itu dari bahasa Arab artinya la budda 'alaika an tu'ammirhu, an tu'ammirhu. Engkau seharusnya memakmurkan. Umur itu memakmurkan hidupnya. Umur itu kan memakmurkan. Kan enggak ditanya kamu tahunnya berapa? Kan enggak ditanya, tapi umurnya berapa? Kam umruka. Bukan kam sanatuka, tapi kam umruka. Artinya apa? Dalam pertanyaan ini sebenarnya hidup kamu itu untuk apa? Memakmurkan apa? Apa yang sudah pernah dilakukan? Kebaikan apa? Maka bahasa umur itu di situ. Bahasa umur bukan tahunnya. Tak penting tahun hidup berapa. Ada orang yang hidup ribuan tahun tapi hilang. Maka memang umurnya Rasulullah itu sama nanti umatnya memang termasuk yang tidak panjang, tetapi apakah sama? Kualitasnya sama. Ini yang diminta Rasulullah. Kalau dulu umurnya sampai ribuan tahun, ribuan tahun. Kemudian umur tahun Nabi Muhammad hanya puluhan tahun. Apakah sama kualitasnya dengan yang ribuan tahun? Sama. Sholat contoh. Sholat dulu kan hampir 50 40 banding 50 rakaat. Tapi kan ditawar kemudian kan menjadi 5 waktu dengan 17 rakaat. Tapi kualitasnya sama dengan 50 lebih rakaat. Sama. Tinggal kita mau enggak dengan kualitas yang seperti itu. Sekarang sudah dikasih 5, dikasih subuh aja 2 aja Pak. Yang bangun semua kalau di sini ya. Kadang-kadang sampai
Pokoknya kalau subuh Ustaz, subuh itu kuncinya di subuh sudah. Kalau subuh rajin, yang lain insya Allah rajin. Tapi kalau subuhnya tidak rajin, Allah a'lam yang lain. Kenapa sampai kata Rasulullah, kalau semua orang itu tahu apa yang ada di dalam subuh, akan merangkak. Umum Maktum berapa kilometer buta, beliau tidak melihat, masih ke masjid. Kita sehat, tubuhnya sehat, wajahnya sehat, kelintak-kelintuk kalau sudah tidur, kelimpang jadi satu latar. Subuh tidak kuat, kan aneh. Maka yang paling jauh bagi orang yang pemalas apa? Masjid, sholat jamaah. Banyak orang yang bisa sekarang apa? Goes. Oh, saya punya teman-teman tuh, bukan teman di sini, di rumah nggak ada. Jauh. Goes itu bisa puluhan kilometer. Tapi masjid di sampingnya. Duhur, hilang dia. Oh, berarti bukan persoalan kuat masjid itu. Bukan persoalan kuat. Yang persoalan kuat bukan tubuhnya tapi ruhnya. Banyak orang kuat tubuhnya. Coba lihat masjid, sepi apa enggak? Pagi corona sepi. Sepi. Corona takut, di pasar ramai. Ke masjid takut corona. Ke mall tidak takut corona. Memang aneh. Dan ini masuk akal juga. Ngantri di apa? Tidak takut corona. Ngantri wudhu, tapi nggak pernah ngantri, jarang ngantri wudhu ya. Di masjid-masjid kecuali Jumatan itu pun jarang sekali ngantri itu. Ini kadang pemikiran yang terbalik. Urusan ibadah takut corona, tapi urusan tidak ibadah tidak pernah takut corona. Jauh bisa dilampaui, tapi dekatnya masjid dia tidak mau. Nah, maka apa kesimpulan dari tadi itu sampai detik ini adalah kembali kepada ruh, melatih ruh. Dan ini harus dilatih. Kalau orang nyebut dengan riyadhah. Riyadhah itu bahasa Indonesianya apa? Olahraga, latihan. Maka kita latihan. Mumpung sekarang kecil-kecil ini, Gus siapa? Gus Darmin. Nah, latihan Gus, ya Gus. Jam 2 bangun Gus, jangan bangun ke kamar mandi Gus. Bangun kamar mandi balik tipis. Bangun benerin selimut. Bangun memperbaiki selimut. Coba tiru Ustaz Ali itu. Masya Allah. Ya, jam 1 bangunnya ya. Apanya yang bangun? Orangnya ya. Nah, itu kita minta sama Allah untuk selalu dimudahkan dalam melakukan ibadah-ibadah, karena tadi bukan lagi persoalan tubuh kita tapi persoalan ruh kita, dan mudah-mudahan dipermudah dalam segala aktivitas kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. شعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب
Rina semuanya Rembulane sing awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe ojo turu sore kene cita-citane kanggo sepo mangko sore kene cita-citane kanggo sepo mangko sore Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhan Allahumma fi Rajab wa Sya'bana